Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anakku Fitri kelas 10 yang Ibu banggakan? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Untuk kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita masih belajar dengan cara sistem daring. Nah, alhamdulillah video ini bisa tayang dan Ibu harap dengan video ini nanti akan membantu dalam belajar kalian di rumah, khususnya untuk pelajaran matematika wajib kelas 10. Nah, untuk matematika wajib kelas 10 ini kita akan belajar topik yang pertama, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, nanti akan kita bahas dalam video ini berupa pengertian nilai mutlak, definisi nilai mutlak, dan sifat-sifat dari nilai mutlak. Nah, pasti terbayang dalam pikiran kalian nih, untuk apa sih kita belajar nilai mutlak? Apa gunanya dalam hidup ini? Nah, bentuk aplikasi nilai mutlak ini bisa ditemukan dalam produksi sebuah kendaraan. Aplikasi nilai mutlak yang digunakan dalam pembuatan kendaraan, mobil atau motor adalah untuk menetapkan penggunaan bahan bakar yang berkaitan dengan jarak tempuh. Nah, mungkin kalian berkilah, saya kan belum tentu kerja di pabrik motor atau mobil, Bu. Nah, disinilah titik lemah kemajuan. Kita terbiasa menjadi konsumen atau pemakai. Kenapa kita tidak berpikir, bagaimana kalau saya pembuatnya, kalau saya yang memproduksinya? Nah, dengan begitu kan kita menjadi lebih bersemangat lagi untuk belajar nilai mutlak ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mulai pembahasannya. Yang pertama tentang pengertian nilai mutlak. Kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan satu variabel yang memuat nilai mutlak. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian nilai mutlak. Nah, nilai mutlak adalah jarak suatu titik, misalkan nanti kita dengan X terhadap titik acuan, atau di sini adalah titik 0. Nanti ya. Nih, nilai mutlak ya pengertiannya. Nah, misal ada 2 ekor semut berjalan dari titik acuan. Semut yang pertama, semut 1 itu berjalan 4 satuan ke arah kiri dari titik 0. Untuk semut yang kedua berjalan 4 satuan ke arah kanan dari titik 0. Nah, nanti
Ibu akan gambarkan dalam garis bilangannya. Nah, Ibu akan gambarkan posisi dari kedua semut tersebut pada garis bilangan ya. Ada garis bilangan, di sini titik acuannya 0. Satu, dua, tiga, empat, lima, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, semut yang pertama dia jaraknya 4 satuan ke arah kiri. Dari titik 0 tuh 4 satuan. Berarti di sini posisi semut pertama itu 4 satuan ke arah kiri. Untuk semut yang kedua, dia berjarak 4 satuan ke arah kanan. Di sini posisi semut yang kedua. Nah, jarak semut yang pertama terhadap titik acuan kita tulis dengan negatif 4. Jarak semut kedua terhadap titik acuan atau titik 0 kita tuliskan dengan 4. Nah, tanpa memperhatikan arah, kita bisa menentukan jarak semut terhadap titik 0 dengan konsep nilai mutlak. Nah, di sini karena tadi nilai mutlak adalah jarak suatu titik terhadap titik 0, dia nilainya selalu positif, maka untuk yang semut pertama negatif 4 ini tanpa memperhatikan arah, berarti dengan konsep nilai mutlak, berarti nilai mutlak. Nah, nilai mutlak dinotasikan dengan dua tanda lurus seperti ini. Nilai mutlak negatif 4 itu sama dengan negatif 4, sama dengan 4. Nah, untuk semut yang kedua itu nilai mutlak 4 sama dengan 4. Jadi nilai mutlak selalu nilainya positif. Untuk subtopik yang kedua yaitu definisi nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak di sini adalah, misalkan di sini nilai mutlak X, jadi di sini kita belum tahu itu X-nya positif atau negatif. Itu didefinisikan mempunyai dua nilai. Yang pertama akan sama dengan X. Untuk X lebih dari sama dengan 0 akan bernilai negatif X. Untuk X kurang dari 0. Nah, di sini tadi ya kita mengacu definisi ini. Nah, contohnya yang pertama, nah, nilai mutlak dari 2. Nah, karena di sini 2-nya sudah suatu konstanta jelas dia positif, maka nilainya 2. Nilai mutlak 0 itu sama dengan 0. Nilai mutlak dari negatif 8 itu sama dengan negatif 8. Karena negatif 8-nya ini dia kurang dari 0, berarti sama dengan 8. Stop. Nah, yang ketiga, subtopik yang ketiga kita akan membahas sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak tidak akan Ibu bahas satu persatu di sini. Kalian bisa lihat sifat-sifatnya dalam slide berikut ini. Contoh soal, bentuk sederhana dari nomor 1, nilai mutlak 2x ditambah 6. Nomor 2, nilai mutlak 4x dikurangi 8 ditambah
nilai mutlak X ditambah 6. Nomor 3, nilai mutlak X kurangi 12 dikurangi 2X. Nah, Ibu akan membahas satu persatu dari contoh tadi ya. Nah, sebelum kita membahasnya, perlu diingat lagi bahwa untuk menyederhanakan suatu nilai mutlak harus diingat lagi tadi definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0 akan sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, ini yang harus kalian pegang. Definisinya, nilai mutlak X berarti nilainya di sini sama dengan X. X menyesuaikan ya. Di sini syaratnya tetap yang di dalam tanda mutlak. Syaratnya tetap X. Nah, bernilai negatif X. Nah, syaratnya di sini juga tetap X. Tidak menjadi nilai negatif X. Jadi syaratnya tetap yang berada di dalam tanda nilai mutlak di sini. Jadi nilai mutlak X akan sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, kita bahas contoh yang pertama, yaitu nilai mutlak dari 2X ditambah 6. Nah, berdasarkan definisi tadi, nilainya ada 2. Yang pertama, positifnya dari yang di dalam tanda nilai mutlak ini, yaitu 2X ditambah 6. Syaratnya juga harus sama di sini. Syaratnya ya 2X ditambah 6 lebih dari sama dengan 0. Nah, nilai mutlak 2X ditambah 6 akan bernilai dari negatifnya, negatif dari 2X ditambah 6 untuk, syaratnya di sini tetap pakai yang ini, pakai yang di dalam tanda nilai mutlak. Berarti syaratnya untuk 2X ditambah 6 kurang dari 0. Nah, kita lebih sederhanakan lagi. Bernilai 2X ditambah 6 untuk, di sini 2X tambah 6 lebih dari sama dengan 0. 2X lebih dari sama dengan negatif 6. X lebih dari sama dengan negatif 3. Akan bernilai negatif dari 2X ditambah 6 untuk, tinggal diganti saja. Ini kan sama, tinggal berubah tandanya saja. X kurang dari negatif 3. Nah, sini belum selesai. Kita akan taruh dalam garis bilangan. Oke. Nah, jika digunakan pada garis bilangan atau diletakkan dalam garis bilangan, yang ke bawah ya, tidak kelihatan. Dalam garis bilangan, di sini tadi pakainya negatif 3. Nah, tadi bernilai 2X ditambah 6 untuk X lebih dari sama dengan negatif 3. Lebih dari negatif 3 berarti arahnya ke kanan. Lebih dari sama dengan berarti di sini dia bulatannya penuh. Untuk X lebih dari sama dengan negatif 3 berarti arahnya ke kanan. Tadi nilainya berapa? Nilainya positif, 2X ditambah 6. Nah, syarat yang kedua untuk nilai X kurang dari negatif 3. Nah, tidak ada tanda sama dengannya, berarti di sini bulatannya tidak penuh. Karena kurang dari negatif 3, maka arahnya ke kiri. Tadi nilainya berapa? Nilainya negatif 2X ditambah 6, atau bisa di sini min 2X min 6. Nah, ini hasilnya. Inilah hasilnya pada garis bilangan. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang nomor 2, kita akan mencari untuk sederhana dari nilai mutlak 4X dikurangi 8 ditambah nilai mutlak X ditambah 6. Nah, di sini cara mengerjakannya berdasarkan definisi. Kita kerjakan satu persatu ya. Yang pertama, untuk
yang nilai mutlak 4x dikurangi 8. Nah, berdasarkan definisi, jadi apa? Nilainya yang pertama positifnya yaitu 4x kurangi 8. Untuk 4x kurangi 8 lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif dari 4x kurangi 8 untuk 4x kurangi 8 kurang dari 0. Kita lebih sederhanakan lagi, 4x kurangi 8 untuk x lebih dari sama dengan 8 dibagi 4 itu 2 akan bernilai negatif. Nih, negatif kali positif berarti negatif 4e, negatif kali negatif berarti tambah 8 untuk x kurang dari 2. Nah, kita letakkan pada garis bilangan langkah selanjutnya. Kita letakkan pada garis bilangan, di sini taruh 2. Kurang ke bawah. 2. Nah, untuk x lebih dari sama dengan 2 berarti arahnya lebih dari sama dengan 2 berarti arahnya ke kanan. Karena ada di sini ada tanda sama dengan, berarti di sini bulatannya penuh. Lebih dari berarti arahnya ke kanan. Tadi nilainya ini di sini 4x dikurangi 8. Nah, bernilai negatif 4x ditambah 8 untuk yang x kurang dari 2. Berarti kurang dari 2, berarti arahnya ke kiri. Karena tidak ada tanda sama dengannya, berarti di sini bulatannya tidak penuh. Kurang dari berarti ke kiri. Nilainya berapa? Oh, nilainya negatif 4x ditambah 8. Nah, ini yang untuk nilai mutlak 4x dikurangi 8. Nah, selanjutnya kita cari dulu nilai mutlak x ditambah 6. Nilai mutlak x ditambah 6 akan bernilai x ditambah 6 untuk x ditambah 6 lebih dari sama dengan 0 akan bernilai negatif x ditambah 6 untuk x ditambah 6 kurang dari 0. Kita lebih sederhanakan, bernilai x ditambah 6 berarti untuk x lebih dari sama dengan negatif 6 bernilai menjadi negatif x dikurangi 6 untuk x kurang dari negatif 6. Kita gambar pada garis bilangan. Di sini negatif 6 sebagai batasnya. Untuk lebih dari sama dengan negatif 6 berarti arahnya ke kanan. Berarti nilainya itu x ditambah 6. Untuk yang x kurang dari negatif 6 itu nilainya negatif x dikurangi 6. Nah, kita gabungkan dua garis bilangan menjadi seperti ini. Ini garis bilangan yang pertama. Tinggal kita gabungkan garis bilangan pertamanya kita taruh di bawahnya. Kita jadikan satu aja. Nah, kita jadikan satu kedua garis bilangan. Di sini berarti negatif 6 posisinya lebih kiri. Sini 0 biar lebih mudah sebagai titik acuan. Di sini 2. Nah, kita buat satu persatu ya. Tadi yang garis bilangan pertama lebih dari sama dengan 2. Berarti di sini ya. Lebih dari sama dengan 2 berarti ke kanan. Nilainya tadi 4x dikurangi 8. Kemudian kurang dari negatif 2. Kurang dari 2. Berarti ke kiri. Itu nilainya negatif 4x ditambah 8. Lebih dari sama dengan negatif 6. Di sini
itu nilainya X plus 6 kurang dari negatif 6 itu nilainya negatif X dikurangi 6. Kita akan partisi. 3. Nah, dari garis bilangan ini, jadi penggabungan dari dua garis bilangan, kita peroleh 3 buah interval. Di sini ya. Interval pertama, keduanya, biar lebih jelas ya. Ini interval pertamanya. Interval pertamanya X kurang dari negatif 6. Interval keduanya itu nilainya X lebih dari negatif 6 dan X kurang dari 2. Interval yang ketiga untuk X lebih dari sama dengan 2 di sini. Yang pertama, interval yang pertama yaitu untuk X kurang dari negatif 6. Dilihat di sini, berarti yang kamu lihat hanya di sebelah kiri negatif 6 saja. Ini abaikan dulu. Perhatikan yang di sebelah kiri negatif 6. Nah, di sebelah kiri negatif 6 ini dilihat ada bentuk apa di sini? Oh, untuk bentuk yang pertama ternyata negatif 4x ditambah 8. Nah, tadi tandanya tambah, ngikutin tambah. Dan bentuk yang kedua pakainya yang ini, yang negatif X kurangi 6. Kita kerjakan. Ini negatif 4x ya. Nah, kita kerjakan, berarti negatif 4x ditambah negatif X itu negatif 5x. 8 ditambah negatif 6 itu plus 2. Jadi interval yang pertama nilainya negatif 5x ditambah 2. Nah, kemudian untuk interval yang kedua. Nah, interval yang kedua di sini. Nah, di sini dia. Lihat, betanya penuh, berarti X-nya lebih dari sama dengan negatif 6 dan X kurang dari 2. Di sini pakainya kurang dari 2. Kita lihat yang ada di antara di sini, yang kamu perhatikan sekarang yang di tengah. Yang di tengah saja, ini abaikan. Nah, yang di tengah ini untuk yang pertama, untuk bentuk yang pertama masih tetap pakai negatif 4x ditambah 8. Negatif 4x ditambah 8. Nah, ditambah, nah, antara di sini untuk bentuk yang kedua dia ternyata pakainya yang ini, x ditambah 6 sama dengan negatif 4x ditambah x itu hasilnya negatif 3x plus 8 ditambah 6 hasilnya ditambah 14. Jadi untuk interval x lebih dari sama dengan negatif 6 dan x kurang dari 2 itu hasilnya negatif 3x ditambah 14. Nah, untuk interval yang ketiga yaitu untuk x lebih dari sama dengan 2. Berarti sekarang yang kamu perhatikan dari batas 2 ini ke arah kanan. Nah, ke arah kanan berarti di sini ada 4x dikurangi 8. 4x dikurangi 8 ditambah di sini lebih dari 2. Itu yang dipakai x ditambah 6. Itu 4x ditambah x itu 5x. Negatif 8 ditambah 6 itu negatif 2. Jadi untuk interval yang ketiga, untuk x lebih dari sama dengan 2 nilainya 5x dikurangi 2. Jadi bentuk sederhana dari 4x di nilai mutlak 4x dikurangi 8 ditambah nilai mutlak x ditambah 6. Ada diperoleh 3 jawaban. Yang pertama hasilnya negatif 5x ditambah 2 untuk x kurang dari negatif 6 dan nilainya menjadi negatif 3x ditambah 14 untuk x yang antara negatif 6 sampai 2. Yang ketiga bernilai 5x
dikurangi 2 untuk X lebih dari sama dengan 2. Selesai. Ya. Nah, yang ketiga, untuk sederhana dari nilai mutlak X dikurangi 12 dikurangi 2X di sini. Dikurangi 2X. Kita kerjakan satu persatu. Yang ada nilai mutlaknya hanya satu, berarti ini akan kita kerjakan berdasarkan definisi ya. Jadi untuk nilai mutlak X dikurangi 12 berdasarkan definisi itu bernilai X kurang 12 untuk X kurang 12 lebih dari sama dengan 0 bernilai negatif X kurangi 12 untuk X kurangi 12 kurang dari 0. Nah, sama dengan kita lebih sederhanakan lagi, X kurangi 12 untuk X lebih dari sama dengan 12 bernilai negatif X ditambah 12 untuk X kurang dari 12. Kita buat intervalnya, kita buat pada garis bilangannya. Misalkan di sini 12. Untuk X lebih dari sama dengan 12 berarti bulatannya penuh. Lebih dari berarti ke arah kanan, itu nilainya X kurangi 12. Untuk yang X kurang dari 12 itu nilainya min X ditambah 12. Nah, selanjutnya karena di sini 2X dia tidak mutlak, berarti dia nilainya sama di semua interval. Sama. Nilainya 2X. Jadi diperoleh ada 2 interval di sini. Untuk yang X lebih dari sama dengan 12, apa kita lihat? Berarti di sini atasnya. Nah, X kurangi 12 dikurangi, nah di sini 2X, karena 2X untuk ke kanan ke kiri sama dengan X kurangi 2X negatif 3X, ini tetap min 12. Untuk yang X kurang dari 12, berarti kita lihat yang ke kiri, kurang dari 12 di sini min X ditambah 12, tandanya dikurangi sama dikurangi, ke arah kiri 2X tetap 2X sama dengan negatif X kurangi 2X itu negatif 3X, sini plus 12. Jadi nilai mutlak X dikurangi 12 dikurangi 2X ada 2, sama dengan negatif 3X kurangi 12 untuk X lebih dari sama dengan 12 akan sama dengan negatif X ditambah 12 untuk X dikurangi 12. Nah, Ibu harap dari 3 contoh tadi dapat membantu kalian mempelajari tentang definisi dari nilai mutlak. Nah, nanti Ibu akan berikan latihan soal sebagai bahan untuk kamu lebih memahaminya lagi. Nah, untuk materi selanjutnya nanti akan Ibu sampaikan pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.